11082. Saya dari Fakultas Syariah Prodi HKI atau Hukum Keluarga Islam dari kelas 2C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS yang telah Ibu berikan. Pertama, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu isim. Isim atau kata benda ialah isim yang menunjukkan kata manusia, hewan, tumbuhan, tempat maupun waktu. Contohnya, misalnya contoh dari isim kita contohkan dari benda mati, misalnya kursi yang bahasa Arabnya ialah kursiun, dan tempat misalnya sekolah yang bahasa Arabnya ialah madrasatun. Materi kedua yaitu isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif ialah isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya, sebenarnya seluruh nama nabi merupakan termasuk ke dalam isim ghairul munsharif, namun ada beberapa nama nabi yang tidak termasuk ke dalamnya. Salah satu contoh dari isim ghairul munsharif tersebut misalnya seperti nama Nabi Ilyasa. Nah, ujungnya itu tidak dapat ditanwin karena hurufnya tetap seperti itu. Isim muzakkar ialah isim yang berjenis laki-laki. Isim muzakkar terbagi menjadi dua, yaitu yaitu isim muzakkar hakiki dan isim muzakkar majasi. Isim muzakkar hakiki ialah isim yang menunjukkan dari golongan manusia, hewan ataupun benda hidup lainnya. Sedangkan isim muzakkar majasi ialah isim yang menunjukkan benda mati. Contoh dari isim muzakkar banyak sekali, yaitu misalnya kitabun, terus kursiun, dan masih banyak lagi. Kemudian nomor 4 yaitu isim mu'annas. Isim mu'annas ialah isim yang berjenis perempuan. Isim mu'annas contohnya misalnya sekolah yaitu madrasatun. Kemudian kita ambil dari nama seorang perempuan, misalnya hamidatun, yang bahasa Arabnya tetap hamid, yang bahasa Indonesianya hamidah. Kemudian nomor 5, bagaimana cara membedakan isim muzakkar dengan isim mu'annas? Menurut saya, cara yang mudah, pertama kita kenali dulu golongannya terletak pada mana. Jika dia masuk ke dalam golongan mu'annas, maka sudah tentu ia masuk ke dalam mu'annas. Namun jika dia berjenis laki-laki, kebalikan dari mu'annas, maka dia sudah jelas masuk ke dalam muzakkar. Dan ada cara yang lebih mudah lagi menurut saya. Kalau yang mu'annas biasanya pada akhiran isimnya terdapat ta marbuto. Tetapi bisa juga pada muzakkar, pada isim muzakkar apabila ada nama laki-laki yang ujungnya ta marbuto, tetapi dia tetap berjenis laki-laki, maka ia tetap masuk dalam mu'annas. Kenapa demikian? Karena dia termasuk jenis laki-laki. Tetapi ada syaratnya, yaitu pada akhiran isim nama laki-laki tersebut dia tidak boleh ditanwin. Kemudian nomor 6, isim nakiro. Isim nakiro ialah isim yang masih bersifat umum. Isim nakiro diakhiri dengan tanwin dan atau biasanya isim nakiro tidak diawali dengan alif lam, karena arti dari alif lam itu merupakan kata itu, sedangkan itu merupakan tidak menunjukkan arti sifat dari kata umum tadi. Contoh dari isim nakiro misalnya kita ambil dari tempat, kota yang ada di Indonesia saja, yaitu misalnya Surakarta. Nomor 7, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna yang sudah jelas atau tertentu. Contohnya ana, saya, anta, kamu, antuma, kalian berdua. Isim ma'rifah tidak diakhiri dengan tanwin tetapi diawali dengan alif lam. Lalu mengapa akhiran pada isim ma'rifah berubah? Apabila kata diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh diakhiri dengan huruf tanwin. Contohnya kita ambil dari contoh seorang anak laki-laki, yaitu bahasa Arabnya waladun, akan ujungnya tanwin, sedangkan isim ma'rifah tidak boleh ditanwin. Jadi ujungnya kita rubah, yang tanwinnya yang pada awalnya kita tambahkan alif lam menjadi al waladu, kan ujungnya sudah tidak ditanwin tetapi awalnya sudah ditambah alif lam. Nomor 8, cara membedakan isim nakiroh dan isim ma'rifah. Mudah saja menurut saya. Cara membedakan isim nakiroh dan isim ma'rifah ialah isim
9. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Syarat-syarat jumlah fi'liyah adalah kalimatnya harus sempurna, yaitu harus terdiri dari fa'il dan fi'il, itu minimal. Contohnya misalnya nama Zaid, yang artinya Zaid telah tidur. Nomor 10, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Syarat-syarat dari jumlah ismiyah minimal kalimatnya ada mubtada dan khobar. Contoh dari ismiyah muzakkar, lawalab jamilu, contohnya lemari, artinya lemari itu bagus. Kemudian contoh dari muannas, al-ghabat syasi'atun, yang artinya hutan itu luas. Nomor 11, fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi sempurna. Contohnya misalnya Ali sedang tertawa, yang bahasanya dohika is aliyun. Nomor 12, fi'il mutadi adalah kata kerja yang harus sempurna. Ya, maksudnya kalimat kata kerja tersebut harus jelas. Seperti contohnya misalnya Zaid telah membaca buku